ngebayangin nggak orang yang tadinya bukan siapa-siapa berhasil bikin seluruh mata ngeliat ke arahnya? Dia bukan anak pejabat, bukan anak orang kaya, bahkan sering direndahkan. Tapi dia punya satu hal yang powerful banget. Percaya sama dirinya sendiri. Namanya P.T. Barnum. Dia bukan cuma pemilik sirkus terkenal pada zamannya, tapi dia juga bisa jadi contoh nyata untuk membangun personal branding dimulai dari kepercayaan diri, confidence. Kali ini, kita nggak akan cuma cerita tentang dia, tapi juga ingin ngajak kalian untuk sadar bahwa personal branding itu penting. Terutama untuk generasi muda seperti kita di era digital seperti sekarang. Ya lewat studi kasus dari film Greatest Showman, kita bakal lihat gimana Barnum membentuk image dirinya di mata publik. Siap? Yuk kita mulai. It is 1 hour real time, sir, but it will change your life. We have shows on the hour every hour. Certainly not for the faint of heart. I can tell you're gonna love it. Half price for anyone who's wearing a hat. Ho ho, that's you, sir. Welcome to the Barnum Museum. Sekarang kita tanya, kenapa sih personal branding itu penting? Karena sekarang, kita nggak cuma dinilai dari apa yang kita bisa, tapi juga dari gimana cara kita menyampaikan itu ke orang lain. Masalahnya, banyak dari kita yang belum tahu gimana sih caranya mulai. Dan bahkan banyak juga yang belum tahu apa kemampuannya dan gimana cara nunjukin kemampuannya ke orang lain. Menurut Langford, kesan pertama itu yang membuat orang lain ragu ataupun yakin dengan kita. Kesan pertama itu juga sering kali datang dari suatu hal, yaitu kepercayaan diri. Tanpa itu, ide sebagus apapun bakal lewat aja. Makanya, ini bukan cuma soal tampil bagus, tapi soal meyakinkan seseorang bahwa kamu layak didengar. I see a soldier, no, a general, riding across the stage with a sword and a gun and the most beautiful uniform ever made. People will come from all over the world, and when they see him, they won't laugh. They'll salute. Ask you to leave. You are so talented, blessed. Extraordinary. Unique. I would even say beautiful. Sir, please leave me alone. Nah, ini dia uniknya. Barnum bukan nunggu orang untuk percaya sama dia, tapi dia nunjukin ke orang-orang kalau dia layak untuk dipercaya. Pertama, komunikasi verbal. Dia ngomong dengan energi, pilihan katanya penuh inspirasi, dan juga selalu positif. Kata-kata kayak no one ever made a difference when be like everyone else, itu bukan sekedar kalimat, tapi itu adalah brandingannya. A place to be transported, a place where people can see things they've never seen before. Huh? Wax figures? Yeah, they're all the rage in Europe. Look, Marie Antoinette with a sore throat, Napoleon. Come here. See? You've already met some of the most famous folks in history, but they're not all wax. This is the great O'Malley, master of sleight of hand, a king of deception. Kedua, non-verbal. Gaya berjalan, cara dia berdiri, sorot mata yang dia miliki benar-benar menggambarkan kepercayaan diri yang dia miliki. Padahal realitanya dia belum punya apa-apa dan masih merintis sirkus yang dia bangun. Dan ini relate banget sama kita. Cara kita berpakaian, gerak tubuh kita saat presentasi, bahkan sampai kontak mata, itu semua ngebentuk persepsi. 3 elemen personal branding McNally dan Speak sangat jelas juga di Barnum. Yang pertama, kompetensi. Dia tahu apa yang dicari publik. Yang kedua, standar. Dia selalu ngasih yang terbaik di depan panggung. Yang ketiga, style. Gaya flamboyan yang jadi ciri khas. Lord, that lady can sing. Think she likes a man in uniform? I'm sure she does. Guys, what are you doing here? You got a show in an hour, okay? Dan itu pelajaran penting juga. Personal branding yang kuat harus dibarengi dengan etika dan juga konsistensi. Kalau enggak, bisa hancur dalam sekejap. Untungnya, Barnum sadar dan kembali lagi ke prinsip yang dia punya, yaitu otentik, inklusif, dan
berani jadi beda. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kamu membangun personal branding seperti Barnum? Gak harus tampil di panggung sirkus, tapi kamu bisa mulai dari percaya pada kekuatan diri sendiri. Kenali hal-hal apa yang bisa ngebedain kamu dari yang lain dan pahami nilai-nilai itu. Mulailah berbagi dalam bentuk tindakan, ucapan, maupun konten. Tunjukkan kompetensimu dan komunikasikan dengan gaya yang kamu bangun. Dan jangan lupakan integritas. Karena brandingan yang bertahan adalah yang konsisten dan juga jujur. Dan terakhir, personal branding bukan tentang pencitraan diri, tapi tentang jadi versi terbaik diri sendiri dan gimana caranya kita membagikan ke dunia dengan percaya diri. It's everything you ever want. It's everything you ever need. And it's here right in front of you.